Sama halnya juga yang menaiki meja sidang. Kalau itu sudah jelas contempt of court. Oh. Ya, itu menghina pengadilan gitu ya. Walaupun sidang sudah ditutup, tetapi masih di dalam ruang sidang berkenaan dengan perangkat persidangan. Meja persidangan itu perangkat persidangan. Meja majelis hakim, meja penuntut umum, meja penasihat hukum itu adalah perangkat persidangan. Tindakan-tindakan seperti itu tidak mencerminkan orang yang mengerti hukum. Apalagi tidak mencerminkan seorang yang menjalankan profesi sebagai advokat yang officium nobile tadi. Ini yang patut disayangkan. Apapun alasannya, kalau menurut saya, ya ada sekian belas mungkin advokat di situ. Tampaknya yang bereaksi kan cuma satu orang yang dengan cara seperti itu. Itu menunjukkan bahwa itu bukan reaksi yang wajar. Itu adalah reaksi sepihak dari yang bersangkutan yang menurut saya tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Prof, dalilnya kan melihat Bang Rasman hampir kena nilai dorong, jadi dia bereaksi sampai lompat meja. Dalilnya sendiri tidak sadar. Ya, saya kira banyak yang bereaksi secara lain. Ada jaksa-jaksa yang datang melerai. Kan begitu, mestinya bisa dilakukan dengan cara yang sama. Kan saya lihat Pak Hotman dalam peristiwa itu dilindungi, katakanlah kemudian dilerai oleh sejumlah jaksa yang juga memakai toga, kan begitu. Ini menunjukkan bahwa itulah seharusnya reaksi yang dilakukan. Kalau memang melihat ada tindakan yang berlebihan terhadap Pak Rasman, mestinya tindakan dia juga melakukan hal yang serupa untuk melindungi Pak Rasman dari kemungkinan tindakan yang berlebihan, katakanlah. Tetapi dengan bertindak, menaiki meja, berteriak dan seterusnya, ini menunjukkan sikap yang menurut saya tidak profesional. Bisa ininya statusnya juga bisa dicabut juga ya, Prof? Ya tentu itu merupakan satu hal yang dapat dipandang sebagai pelanggaran etik berat. Tetapi sekali lagi harus diproses sesuai dengan organisasi advokatnya, kan begitu. Kalau pidana ya silakan aparat penegak hukum bertindak, kan begitu. Terhadap kali ini kan bukan delik aduan, kan gitu. Sampai menyurati MA, artinya terkait perkara ini Prof. Saya kira kalau menyurati MA terkait dengan sikap pengadilan, ya, karena salah satu hal yang dituntut oleh Pak Rasman sepertinya minta mengganti majelis hakim, ya. Itu kan kewenangan ketua pengadilan. Itu. Jadi juga tidak pada tempatnya pengadilan ketua majelis hakim diminta untuk diganti di depan majelis hakim. Harusnya meminta pergantian majelis hakim itu kepada ketua pengadilan. Ini kan reaksi orang yang mengerti hukum. Karena wewenang menetapkan majelis hakim adalah ketua pengadilan negeri, kan begitu, bukan majelis hakim itu sendiri. Majelis hakim mungkin kalau boleh memilih dia tidak mau menyidangkan itu, tetapi karena ditugaskan dia wajib melaksanakan, kan begitu. Oleh karena itu juga reaksi yang tidak pada tempatnya menurut saya. Prof, berarti atas apapun yang terjadi kemarin di sana sedikit menegaskan bahwa di sini pentingnya adab dulu baru ilmu, ya. Ya, diantaranya seperti itu. Jadi dalam konteks ini mungkin etika, ya. Jadi mungkin tidak jelas diatur secara khusus di dalam undang-undang, tetapi secara etis, ya. Kenapa sih kita di dalam persidangan menyebut yang mulia? Kenapa kita menyebut saudara penuntut umum, saudara penasihat hukum? Kan gitu. Kenapa kita nggak nyebut namanya, misalnya begitu? Itu kan dalam rangka ada etika, ada yang dijalankan di dalam persidangan itu, kan begitu. Nah, ini yang menurut saya seharusnya diketengahkan oleh orang-orang yang mengerti hukum, yang berprofesi sebagai praktisi hukum. Ini harus lebih diingatkan lagi lah, jangan sampai terjadi di kemudian hari. Artinya dengan tindakan Firdaus Oyobo ini ya banyak kecaman, tapi beliau sendiri mendalilkan dia hanya ingin membantu Rasman, dia ingin menjaga yang layaknya superhero lah sampai statement. Advokat tidak dapat dituntut di dalam maupun di luar pengadilan kalau dengan itikat baik membela kliennya. Persoalannya apa yang dimaksud dengan itikat baik? Apakah tindakan seperti itu bisa dikatakan melakukan dengan itikat baik? Kalau menurut saya sih tidak, ya. Jadi pasal yang melindungi advokat dari tuntutan pidana pun tidak bisa diterapkan dalam kejadian seperti itu. Karena nyata-nyata tidak tergambar bahwa hal itu dilakukan dengan itikat baik. Karena masih banyak cara bereaksi yang kemudian lebih
menunjukkan situasi yang baik, katakanlah begitu. Seperti yang saya lihat, saya tidak tahu ya, saya duga adalah jaksa-jaksa yang kemudian mendatangi dan kemudian melerai gitu. Selain sebelumnya petugas ya, mungkin ya yang pakai batik itu petugas gitu ya. Saya juga tidak tahu pasti. Tapi yang paling pasti cara bereaksi itu menjadi sangat penting, dan bereaksi seperti itu tidak bisa dikatakan dilakukan untuk membela kliennya dengan itikat baik. Prof, oke, Prof mungkin terakhir adalah apa sih input masukan untuk para lawyers yang mendapat harassment, karena kan yang memang hampir semua itu tim tim kuasa hukum harassment ya melakukan hal-hal yang tidak mengenakan di ruang sidang. Ya, kalau menurut saya cara yang terbaik untuk membela klien adalah mendapatkan simpati oleh majelis hakim dan publik. Kan begitu? Cara yang terbaik memenangkan perkara adalah mendapatkan simpati. Lihat, kalau kita bicara soal hal-hal yang meringankan, yang memberatkan, seorang terdakwa bisa dihukum ringan cuman gara-gara sopan, ya kan, mengaku terus terang, kan gitu loh. Nah, ini cara-cara seperti ini justru menunjukkan satu hal yang merugikan, ya. Kalau jadi menurut saya sebaiknya lebih cooling down, lebih profesional dalam bereaksi, pada tempatnya bereaksi. Marah boleh nggak? Boleh marah. Orang yang seharusnya marah tapi tidak marah itu lebih bodoh dari keledai. Tetapi kapan harus marah? Dengan cara bagaimana marah? Ini kan menjadi persoalan penting, kan begitu. Jadi harusnya menyikapi majelis hakim yang katakanlah tidak fair karena meminta atau memerintahkan persidangan secara tertutup, ada salurannya untuk menumpahkan kemarahan, tidak dengan cara-cara seperti itu. Jadi ya itu yang patut menurut saya disayangkan oleh orang-orang terpelajar yang telah menempuh pendidikan hukum, menjalani profesi hukum, tetapi tidak menunjukkan etika yang baik sampai masyarakat netizen mengecam, menjadikan ini sebagai suatu bahan lucu-lucon, meme dan seterusnya. Ya, ini tentu sangat memprihatinkan dunia hukum kita yang sudah gelap makin gelap gulita ini. Makin ada terang cahaya. Ada terang cahaya. Terakhir dari saya, mungkin bisa nggak seorang Bang Hotman di sini posisinya sebagai merasa diperlakukan tidak baik saat itu, melakukan tindakan hukum, melaporkan, bisa nggak di posisi seperti itu? Saya kira tindakan yang tidak baik kemarin lebih banyak kepada majelis hakim dan pengadilan, tidak kepada Pak Hotman pribadi. Betul, ketika seorang terdakwa melakukan personal kontak terhadap saksi korban, itu tidak dapat dibenarkan. Tapi tindakan seperti itu di dalam sistem hukum kita tidak ada sanksi pidananya. Yaitu kalau di Amerika dihukum berat itu. Tetapi itu juga tidak dapat dibenarkan. Tapi sekali lagi ruang etika. Tapi ruang etika itu tidak seberapa apabila dibandingkan hal yang ditunjukkan kepada majelis hakim, hal yang ditunjukkan kepada institusi pengadilan. Jadi saya kira reaksi-reaksi yang berlebihan itu tidak kepada Hotman pribadi, ya, tetapi kepada pengadilan. Karena yang dipersoalkan adalah kan penetapan majelis hakim untuk menyatakan sidang secara tertutup, yang itu tidak bisa diterima, yang direaksi secara berlebihan itu. Berarti tidak boleh memegang. Sebenarnya tidak boleh karena dianggap suatu tindakan provokatif, kan begitu. Dan alhamdulillah kemarin saya lihat di video yang beredar, Pak Hotman tidak bereaksi secara berlebihan dan hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Padahal itu kan sumbu pendek juga. Oke.